Shalom, selamat datang di video podcast saya kali ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yuni Marcella Foni dari Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perjalanan pendidikan agama Kristen dari awal hingga menuju kematangan pendidikan agama Kristen. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas tentang masa gereja awal atau purba. Menurut salah satu tokoh yang saya pilih yaitu Agustinus. Nah, siapakah Agustinus itu? Agustinus dari Hippo atau yang lebih dikenal namanya yaitu Aurelius Agustinus pada tahun 354 sampai 430 Masehi. Ia adalah seorang teolog filsuf dan uskup Hippo di Afrika Utara. Ia diakui sebagai salah satu bapak gereja Latin yang paling berpengaruh dan seorang dokter gereja dalam tradisi Katolik Roma. Sebelum pertobatannya, ia mendalami Maniekanisme dan Neoplatonisme, dan ia menjadi guru retorika. Ibunya bernama Monica, adalah seorang Kristen yang saleh, dan doanya mengantarkan Agustinus pada pertobatan yang mendalam, yang ia catat dalam karyanya yang terkenal yaitu Confessions atau pengakuan. Nah, sumbangan pemikiran dari Agustinus bagi praktik pendidikan agama Kristen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, pentingnya anugerah Allah dalam pembelajaran. Maksudnya adalah berbeda dengan pandangan Platonis bahwa kebenaran ditarik keluar dari dalam diri manusia. Agustinus menekankan bahwa pengenalan akan kebenaran ilahi memerlukan respon pribadi dan ketergantungan penuh pada kasih karunia Allah. Nah, ini berarti pendidikan agama Kristen harus menekankan peran Roh Kudus dalam membuka hati dan pikiran peserta didik. Yang kedua adalah integrasi iman dan akal budi. Nah, maksudnya adalah Agustinus memadukan iman dan akal budi, memandang bahwa akal budi disempurnakan melalui iman. Nah, dalam pendidikan agama Kristen ini berarti bahwa pengajaran tidak hanya melibatkan hafalan doktrin, tetapi juga pemahaman intelektual yang mendalam tentang iman Kristen. Yang ketiga, pendidikan holistik, yaitu teorinya membentuk pendekatan tak yang holistik, yang berfokus pada integrasi iman dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, metode katekase yang relevan. Melalui karyanya tentang mengajarkan orang yang belum berpengalaman, Agustinus memberikan panduan praktis tentang cara mengajar katekisan atau calon anggota gereja dengan cara yang menarik, relevan, dan menyentuh hati. Yang kelima, pencarian kebenaran diri. Pengalaman pertobatan Agustinus menekankan pentingnya introspeksi dan pencarian kebenaran pribadi. Nah, Pak modern dapat menerapkan ini dengan mendorong refleksi diri, kejujuran tentang perjuangan spiritual, dan pengenalan akan kebutuhan akan juru selamat. Pada pembahasan yang kedua, yaitu pada abad pertengahan menurut Karel Agung. Nah, menurut Karel Agung, pandangannya tentang iman dan akal. Nah, menurut Karel Agung,
iman adalah landasan utama kehidupan dan pemerintahan Kristen. Sedangkan akal atau pendidikan pembelajaran dianggap penting untuk memahami dan memperkaya iman. Karel Agung sendiri adalah seorang yang cerdas dan sangat menghargai pembelajaran. Ia mendorong studi tentang Alkitab dan teks-teks keagamaan lainnya yang memerlukan kemampuan membaca, menulis, dan penalaran. Model pendidikan gereja pada masa Karel Agung, yaitu yang pertama, penyelenggaraan sekolah. Karel Agung, ia memerintahkan agar biara dan katedral mendirikan sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ini tidak hanya untuk calon pendeta, tetapi juga untuk kaum muda awam yang ingin belajar membaca dan menulis. Yang kedua, tentang kurikulum. Kurikulumnya berfokus pada studi Alkitab, tulisan Bapa Gereja, tata bahasa Latin, retorika, logika, dan musik. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan adanya rohaniawan yang terdidik dan mampu memimpin ibadah serta mengajar umat yang benar. Yang ketiga, standarisasi dan kualitas. Nah, Karel Agung merekrut para sarjana terbaik dari seluruh Eropa, seperti Alcuin dari York, untuk memimpin sekolah istana dan mereformasi pendidikan. Nah, upaya ini termasuk menyalin manuskrip dan membakukan tulisan untuk memastikan teks suci dan pengetahuan klasik dapat diakses dan dilestarikan. Nah, yang berikut dampaknya bagi pendidikan agama Kristen. Yang pertama itu fondasi yang kuat. Adalah inisiatifnya membangun fondasi pendidikan Kristen formal di Eropa Barat. Sekolah katedral dan biara menjadi wadah utama pengajaran Kristen selama beradab-adab. Yang kedua, dampak yang kedua yaitu pentingnya literasi Alkitab. Nah, penekanan pada kemampuan membaca dan menafsirkan Alkitab menyoroti pentingnya firman Allah sebagai sumber utama kebenaran dalam pendidikan agama Kristen. Dampak yang ketiga yaitu integrasi iman dan pengetahuan. Maksudnya adalah modelnya menunjukkan bahwa PAK tidak terpisah dari pengetahuan umum. Dampak yang keempat yaitu peran gereja sebagai pendidik. Nah, pada era Katolik, memperkuat peran gereja sebagai pelaksana utama pengajaran agama dan moral. Sebuah peran yang dipertahankan gereja dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah kekristenan. Pada pembahasan yang ketiga tentang masa reformasi menurut Martin Luther. Nah, maksud dari pendidikan untuk semua, ya menurut Martin Luther yaitu membaca Alkitab sendiri, hidup saleh, dan membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, peran keluarga dalam pendidikan agama Kristen menurut Martin Luther, yang pertama itu dalam keluarga harus memiliki tanggung jawab utama. Maksudnya adalah konsep ini menggeser paradigma dari penyerahan seluruh tanggung jawab pendidikan iman kepada gereja dan pendeta semata. Yang kedua itu pembentukan moral dan spiritual. Maksudnya di dalam keluarga, anak-anak dibentuk secara moral dan spiritual melalui pengajaran dan teladan orang tua sesuai prinsip-prinsip Alkitab. Nah, katekismus sebagai bahan ajar. Luther menyusun katekismus kecil dan katekismus besar untuk menyediakan ringkasan ajaran Alkitabiah yang jelas dan mudah dipahami. Yang pertama itu sebagai ringkasan ajaran. Katekismus berfungsi sebagai
panduan ringkas untuk mempelajari kebenaran-kebenaran utama Kristen, seperti 10 perintah Allah, pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, dan sakramen-sakramen. Yang kedua, standarisasi pengajaran, yaitu ini membantu standarisasi pengajaran di gereja dan keluarga, memastikan pemahaman iman yang seragam dan kuat di antara umat awam dan pendeta. Nah, kontribusi bagi sekolah dan gereja. Pemikiran Luther memberikan kontribusi yang abadi bagi sekolah dan gereja. Yang pertama, sistem pendidikan formal. Menurut Martin Luther meletakkan dasar bagi sistem pendidikan formal yang didukung oleh negara, yang bekerja sama dengan gereja dan keluarga untuk mendidik anak-anak. Yang kedua, pentingnya literasi. Nah, penekanannya pada kemampuan membaca Alkitab secara individu menginspirasi peningkatan literasi di kalangan masyarakat umum yang berdampak besar pada perkembangan pendidikan modern. Kontribusi yang ketiga yaitu alat pembinaan jemaat. Katekismus tetap menjadi bahan ajar yang sangat penting dalam katekisasi atau kelas persiapan baptis atau CD, sekolah minggu, dan pembinaan warga gereja, membantu jemaat menyadari dosa dan bersukacita dalam anugerah Kristus. Masa reformasi yang kedua yaitu menurut John Calvin. Nah, John Calvin memberikan kontribusi signifikan terhadap pendidikan agama Kristen melalui penekanannya pada pendidikan Alkitab yang sistematis, disiplin, dan pembentukan karakter. Nah, pendidikan Alkitab yang sistematis menurut John Calvin yaitu yang pertama, eksegesis dan dogmatika. Maksudnya, kurikulum harus mencakup studi Alkitab yang cermat dan pemahaman doktrin yang jelas. Yang kedua, pengajaran menyeluruh. Setiap orang percaya, bukan hanya kaum elit, harus memiliki akses terhadap pengajaran firman Tuhan secara menyeluruh. Disiplin dan pembentukan karakter menurut John Calvin, yaitu pengudusan sebagai konsekuensi iman. Maksudnya adalah pembentukan karakter Kristiani atau pengudusan dipandang sebagai hasil logis dari iman yang menyelamatkan, di mana Roh Kudus membentuk karakter orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Dan penerapan etika dan moral Kristen. PAK tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga cara mengaplikasikan moral dan etika Kristen dalam kehidupan nyata. Nah, akademik Jenewa dan pengaruh kurikulum pendidikan agama Kristen didirikan pada tahun 1559 adalah perwujudan nyata dari visi pendidikan John Calvin. Nah, akademi ini memiliki 2 tingkat kurikulum, yaitu yang pertama sekolah privat atau sekolah swasta atau kolese, yaitu menyediakan pendidikan umum yang komprehensif bagi pemuda. Jenewa mencakup bahasa, sastra, dan sains di samping pengajaran agama. Yang kedua itu sekolah publika atau sekolah umum atau seminari, berfungsi sebagai seminari untuk melatih calon hamba Tuhan atau pendeta dan pemimpin gereja. Nah, pengaruh Akademi Jenewa terhadap kurikulum pendidikan agama Kristen modern meliputi
integrasi iman dan ilmu pengetahuan, yaitu pendidikan Kristen tidak memisahkan antara studi teologi dan pendidikan umum, tetapi mengintegrasikan keduanya. Yang kedua, pentingnya kualifikasi guru. Nah, Calvin menekankan peran guru pendidikan agama Kristen yang mumpuni dalam mengimplementasikan kurikulum secara efektif. Yang ketiga, model pendidikan holistik. Konsep pendidikan ini menjadi model bagi banyak sekolah Kristen dan seminari di seluruh dunia yang menekankan pertumbuhan intelektual dan spiritual secara seimbang. Pada pembahasan yang kelima, tokoh yang membawa menuju kematangan pendidikan agama Kristen yaitu Yohanes Comenius. Nah, prinsip-prinsip Comenius dan relevansinya dengan pendidikan agama Kristen modern. Yang pertama, pendidikan universal. Nah, Comenius mempercayai bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang jenis kelamin atau status sosial. Dalam pendidikan agama Kristen modern, prinsip ini terwujud dalam upaya gereja dan lembaga pendidikan Kristen untuk menyediakan akses pendidikan agama bagi seluruh jemaat dan masyarakat luas, memastikan inklusivitas dalam pertumbuhan iman. Yang kedua itu metode visual dan sistem kelas atau praktik langsung. Nah, Comenius menekankan pembelajaran melalui indera dan pengalaman langsung, bukan hanya teori abstrak. Ia bahkan menciptakan buku bergambar pertama untuk anak-anak, yaitu Dunia dalam Gambar. Nah, pendekatan ini sangat relevan dalam PAK modern yang menggunakan berbagai metode visual untuk membantu pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Kristiani. Yang ketiga, sistem kelas yang terstruktur. Dalam karyanya tentang didaktik agung, Comenius menguraikan sistem pendidikan berjenjang yang mirip dengan struktur sekolah modern. Misalkan prasekolah, sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi. Nah, pengorganisasian ini diadopsi dalam struktur PAK modern, seperti sekolah minggu yang dibagi berdasarkan usia, kelas katekisasi, dan studi teologi yang terstruktur, dan memastikan materi yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik. Yang keempat, yaitu pendidikan sepanjang hayat. Maksudnya adalah meskipun istilah modern, gagasan Comenius tentang perkembangan manusia yang berkelanjutan sejalan dengan konsep pendidikan sepanjang hayat, PAK modern menekankan pertumbuhan iman yang tidak berhenti setelah baptisan atau peneguhan sidi, tetapi merupakan proses seumur hidup melalui pendalaman Alkitab, pembinaan warga gereja, dan keterlibatan aktif dalam komunitas gerejawi. Nah, hubungan dengan kematangan pendidikan agama Kristen menurut Yohanes Comenius, yaitu yang pertama, mengembangkan potensi jasmani dan rohani individu secara seimbang. Yang kedua, menekankan relevansi iman dalam kehidupan nyata atau pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan global dengan landasan iman yang kuat. Nah, itu adalah pembahasan singkat dari bagaimana perjalanan
pendidikan agama Kristen dari gereja awal hingga menuju kematangan PAK. Nah, refleksi singkat tentang perjalanan pendidikan agama Kristen dari gereja awal hingga menuju kematangan menunjukkan bahwa banyak prinsip dasar yang tetap relevan hingga saat ini. Nah, pada masa gereja awal, PAK dijalankan secara sederhana namun mendalam, berpusat pada pewartaan Injil, pembentukan iman, keteladanan hidup, dan komunitas yang saling membangun. PAK tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga transformatif, membentuk karakter, iman, dan cara hidup Kristen. Nah, yang menjadi relevan pendidikan agama Kristen masa kini terletak pada penekanan pendidikan iman yang holistik, yaitu mengintegrasikan pengetahuan Alkitab, spiritualitas, etika, dan praksis hidup sehari-hari. Dalam konteks tantangan zaman modern seperti krisis moral, pluralitas, dan perkembangan teknologi, PAK tetap dipanggil untuk membentuk peserta didik yang beriman teguh, kritis, dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, nilai yang dapat dipelajari saya sebagai mahasiswa PAK masa kini, nilai-nilai penting yang dapat dipelajari dari perjalanan ini antara lain kesetiaan pada ajaran Kristus, tanggung jawab dalam mendidik iman, keteladanan hidup sebagai pendidik Kristen, serta kesediaan untuk terus belajar dan beradaptasi tanpa kehilangan dasar teologis. Nah, perjalanan menuju kematangan PAK mengingatkan mahasiswa bahwa menjadi guru PAK bukan hanya soal kemampuan mengajar, tetapi juga panggilan untuk membimbing, melayani, dan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perjalanan pendidikan agama Kristen dari gereja awal hingga menuju kematangan menunjukkan suatu proses yang terus berkembang, namun tetap setia pada dasar iman Kristen. Pada masa gereja awal, PAK berfokus pada pewarisan iman, pemuridan, dan pembentukan karakter melalui pengajaran, keteladanan hidup, serta kehidupan komunitas. Seiring perkembangan zaman, PAK mengalami pendalaman dalam hal metode, kurikulum, dan pendekatan pedagogis, tanpa meninggalkan tujuannya yaitu membentuk iman, moral, dan tanggung jawab hidup orang percaya. Nah, menuju kematangan, PAK tidak lagi dipahami sebagai kegiatan pengajaran doktrin, tetapi sebagai proses pendidikan yang holistik dan kontekstual yang mengintegrasikan iman, ilmu pengetahuan, etika, dan realitas sosial. Nah, kesimpulan dari perjalanan ini menegaskan bahwa PAK yang matang adalah PAK yang mampu menjawab tantangan zaman, relevan dengan konteks kehidupan peserta didik, serta tetap berakar kuat pada Injil. Dengan demikian, PAK berperan penting dalam membentuk pribadi Kristen yang dewasa dalam iman, kritis dalam berpikir, dan bertanggung jawab dalam kehidupan gereja dan masyarakat dan dunia. Sekian dari pembahasan saya dan terima kasih sudah mendengarkan video podcast saya kali ini. Saya Yuni Marcella Furni, saya pamit dan undur diri. Terima kasih, shalom.